Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi hari ini tanggal 12 Oktober 2023. Waktu begitu cepat Bapak, ini terbukti nyata. Luar biasa. Kita perhatikan tanggal ya. Kemarin baru masuk kita tanggal 1 Oktober. Sekarang sudah tanggal 12. Sudah 12 hari kita. Berarti percepatan waktunya Tuhan. Berarti kita lari terus. Ikut Tuhan Yesus, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Karena pagi ini kita baca Mika pasal 4 ayat 1-14 dengan firman Allah yang kita baca. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan pujian bersama Yesus. Kita melakukan perkara besar. Dunia bukan pengharapan kita. Kekuatan kita datang dari Tuhan Yesus. Ya, kekuatanku bagimu, aku bermau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Amin. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Itu tertulis dalam Mazmur pasal 59 ayat 10 dan 18. Pegangan kita janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Biar kita makin hari setia berjalan bersama Yesus. Kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk kekal selama-lamanya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Kita sama-sama berdoa buat situasi peperangan di Israel yang dikeroyok, saudara. Israel dikeroyok nantinya oleh Hamas, Lebanon, Hizbollah, dan beberapa negara lainnya. Kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan berfirman dalam Keluaran 14 ayat 14, aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Itu firman Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, siapa lawannya? Dalam Mazmur 59 ayat 6 dikatakan, engkau Tuhan Allah semesta adalah Allah Israel. Haleluya. Bangunan untuk menghukum segala bangsa. Jangan mengasihani mereka melakukan kejahatan dengan berkhianat. Itu firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, haleluya, kita menghadapi kemenangan untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, haleluya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, haleluya. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Tuhan segala Tuhan. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia Yesus ajaib. Dia yang agung mulia, Dia yang sempurna. Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Yesus, juru selamat, Dialah Tuhan di atas segala Tuhan.
kalau kita di pihak Tuhan, Tuhan bersama kita. Siapakah lawan kita? Siapa musuh kita? Siapa yang dapat mengalahkan kita? Tidak ada. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa kami, ampuni segala salah kami, ampuni Tuhan. Terima kasih, kami percaya pagi adalah pagi yang indah. Engkau bertata selama-lamanya Tuhan. Hidup kami merasa aman Kau bersama dengan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Israel yang sedang peperangan saat ini. Israel adalah umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri Bapa. Engkau bentengi, selimuti Bapa. Engkau menjadi pagar yang sempurna, sebab Engkau berjanji berfirman dalam Keluaran 14 ayat 14. Engkau akan berperang ganti segala-galanya. Biar kami diam saja, Israel diam, tapi Tuhan berperang ganti Israel. Rom 8 ayat 31, kalau Allah di pihak Israel, kalau Allah di pihak kami, siapakah lawannya? Ada maksud Tuhan supaya membawa bangsa Israel takut akan Tuhan, percaya menerima Mesias, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan kami semua akan diangkat masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Ampuni bangsa Israel, ampuni dosa kami semua, anak-anakmu yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Ada maksud Tuhan, dan membawa kami semua hidup berjaga-jaga dan berdoa. Membawa kami semua terlebih hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Membawa kami semua hidup di dalam firman Tuhan. Benci dosa, benci kejahatan, tapi hidup di dalam kebenaran, di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih, kami percaya pagi yang indah ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Israel diberkati Tuhan di dalam perlindungan, penyertaan yang sempurna, berkemenangan di dalam Engkau. Karena Engkau berfirman dalam Roma 8 ayat 37, kami akan tampil lebih daripada orang menang. Karena Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel, Tuhan Yesus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan selalu berdoa buat kita semua, buat bangsa Israel. Karena firman Allah katakan Israel adalah umat kesayangan Tuhan, pilihan Tuhan, saudara. Ya, asal usulnya kan dari Yakub. Yakub itu begitu cinta Tuhan kalau kita di dalam Alkitab. Ya, dalam Roma pasal 9 saja dikatakan, saya mau baca ya. Itu Yakub itu dikasih Tuhan. Ya, Esau ku benci, itu firman Tuhan. Israel itu kan dari asal usulnya kan Yakub, saudara. Ya, coba kita lihat ini. Roma pasal 9 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Esau Edom ya, yang kemarin sudah kita baca. Karena mereka itu banyak berdosa. Berarti Israel banyak berdosa. Keturunan Yakub memang banyak berdosa, termasuk Yakub sendiri. Tapi kalau Yakub begitu cinta Tuhan, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sehingga ganti namanya, dari Yakub diganti Israel.
Tapi Israel pecah jadi dua, sudah diizinkan sama Tuhan. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Utara ada 10 suku, ya. Kalau yang selatan suku Yehuda dan Benyamin, ya. Tapi mereka memang tidak bertobat, saudara. Tapi Tuhan cinta, akhirnya dipulihkan sama Tuhan. Termasuk situasi saat ini terjadi peperangan Israel, ada maksud Tuhan supaya mereka menerima Yesus, menerima Mesias sebagai Tuhan Juru Selamat. Mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari Mika pasal 4, saudara, ya. Biar hari-hari seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur pasal 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Yang penting di sini andalkan Tuhan. Kita mau selalu bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau selalu melekat dengan Tuhan. Karena tidak ada kekuatan lain kalau kita bersama dengan Tuhan. Hanya Yesus tempat perlindungan kita yang teguh. Tuntunlah aku Bapa untuk selalu datang kepada Yesus dan senantiasa melangkah di dalam firman-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Saya mau baca Mika pasal 4 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berdun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Coba nih, dikatakan saudara, ya, bahwa ke hari terakhir gunung rumah Tuhan akan bertegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun ke sana, malah di sini ke rumah Allah Yakub, ya, bukan Allah yang lain, ya, disebut Yakub. Berarti Yakub itu nama Yakub memang dicinta sama Tuhan. Artinya kita semua dicinta sama Tuhan, ya. Saya Yakub juga dicinta sama Tuhan. Bapak, ibu, saudara semua dicinta sama Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan katakan firman Tuhan dari Yerusalem. Yerusalem saat ini sekarang masih ada. Kalau saudara pergi ke Israel, ada Yerusalem. Artinya the city of peace, kota damai. Dan ada Tuhan di situ. Biar peperangan terjadi, Tuhan lihat dari sorga, saudara. Dipantau sama Tuhan, ya. Sebentar kalau Tuhan datang, habis semua saudara. Hamas semua manusia yang jahat. Bapak habis sama Tuhan. Tuhan mencipta. Nafas mau selesai sama Tuhan diambil satu persatu, sudah beres semua dalam waktu tidak sampai 1 detik, saudara. Kalau Tuhan mau seperti itu, ya. Maka kita perlu melangkah bersama Tuhan. Kita hari-hari melangkah bersama Tuhan. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan ombak-ombaknya dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Nanti kalau Yesus sudah datang, ya, perang bisa diganti dengan damai, saudara. Karena Yesus memang raja damai. Tapi dunia ini penuh dengan kejahatan, ya. Yang bikin perang kan sebetulnya si iblis, saudara. Yang bikin gara-gara sebetulnya kan iblis, saudara, awalnya. Yang bikin dosa kan manusia yang dikuasai oleh iblis. Maka demikian oleh karena itu kita jangan dikuasai iblis. Jangan dikuasai oleh kedagingan kita. Mari kita dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Nanti akan terjadi peperangan, tapi akan terjadi damai, saudara. Ya, karena ini firman Tuhan, mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat yang keempat, tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Kalau kita sudah di surga, aman, damai, sejahtera, kerajaan 1000 tahun, ya, kalau sudah Tuhan sedang memerintah, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Bersama Yesus kita sanggup melakukan perang besar, dan di dalam surga penuh dengan damai sukacita. Mari kita mau setia sama Tuhan. Saya sasarannya surga bersama Yesus, itu titik, ya, bukan dunia ini, ya, dunia kacau balau. Tapi di surga penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahagianya luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan damai sejahtera, kesenangan luar biasa di dalam kerajaan surga. Ayat yang kelima, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Amin. Komitmen kita,
Mari kita berjalan demi nama Tuhan Allah kita, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai kita masuk surga selama-lamanya. Ayat ke-6, pada hari itu demikian firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan, mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja di atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama. Amin. Di dalam pemerintahan Tuhan, di dalam otoritas kedaulatan Tuhan yang maha tinggi, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Yesus di atas segala-galanya, dia raja di segala raja. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit Fitri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras, tiadakah raja di tengah-tengahmu, atau sudah binasa penasihatmu, sehingga kau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, sebab perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai ke Babel. Di sanakah engkau akan dilepaskan, di sana engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuh. Amin. Semua Tuhan yang bergerak, saudara, musuh-musuh akan hancur semua. Dan kita sudah ditebus oleh musuh kita si iblis, oleh dosa. Kita sudah tebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum di tempat pengirikan. Mereka tidak mengerti. Orang dunia yang jauh dari Tuhan tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Ayat 13. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuh hancur banyak bangsa. Engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Ayat 14 yang terakhir. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu, pagar pengumbungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Mika pasal 4 ayat 1 sampai 14. Yaitu bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Berjalan demi nama Tuhan kita untuk selama-lamanya bersama dengan Yesus. Haleluya. Di luar Tuhan kita hancur, tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Akan terjadi ayat yang pertama, hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung di atas segala-galanya. Luar biasa. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawannya? Yang penting di sini, sentralnya di sini adalah Tuhan Yesus. Sentralnya Tuhan. Kitab Mika pasal 4 ayat 1 sampai 14. Saya dengan tema bersama dengan Yesus kita melakukan perkara besar. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sentral dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan adalah pusat di dalam kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita. Dan lihat nanti perkara besar akan terjadi. Peperangan Israel, lihat nanti Tuhan akan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, siapa lawannya, saudara? Semua musuh akan diinjak-injak, saudara. Akan mati dalam sekejap, saudara. Bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada berkemenangan. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Haleluya. Yesus tabib yang ajaib, dia menyucikan, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia Tuhan segala Tuhan, dia Raja segala Raja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, untuk menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi dan segala-galanya hanya bagi Allah Bapa yang kita cintai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Israel diberkati Tuhan, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan sesuai dengan tema firman Tuhan, yaitu tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara semua diberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, haleluya, amin, puji Tuhan.